lagi dengan Master Niar di sini. Hari ini kita akan berbicara tentang pilihan. Ada pilihan-pilihan tertentu dalam hidup kita yang memang memerlukan pertimbangan. Dan masih banyak juga yang berunding dengan dirinya sendiri, dengan keluarga, dengan orang lain. Itu bagus untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang harus dipilih. Tapi ada juga yang menghubungi saya dan mengatakan, Master, saya harus bagaimana? Saya harus menjadi A atau B? Saya harus bagaimana? Saya harus mengajar di sini atau mengajar di kota lain? Master, saya harus bagaimana? Saya harus menerima tawaran menikah dari orang yang baru saya kenal ini, atau menunggu pacar saya yang lama sekali tapi saya sayang banget sama dia. Just Oh iya, bahkan ada juga yang bertanya, Master, saya ini harus bercerai atau meneruskan keluarga saya? Oh my god, memang terlalu banyak kondisi-kondisi di lingkungan kita, dan itu menjadi sangat umum sekarang, dan itu terjadi saat-saat ini, di masa pandemi ini pun masih terjadi. Dan terlalu banyak pilihan-pilihan yang memang membuat orang akhirnya membuka diri untuk berkonsultasi, membuka diri untuk bercerita kepada kawan, membuka diri untuk mencari hal-hal baru. Itu sebenarnya kenapa? Karena manusia memiliki kecerdasan untuk tidak menerima keterbatasan, untuk tidak menerima ketidaknyamanan. Jadi dikala tidak nyaman, pasti akan ada usaha untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut. Dan itu sebenarnya bagus. Itulah perbedaan manusia dengan makhluk lain. Jadi manusia memiliki kemampuan, kecerdasan untuk hal-hal tersebut. Yuk, kita kembali kepada pilihan. Dan sebenarnya mengapa orang bertanya, saya harus memilih ini atau itu, saya harus menjadi ini atau itu, saya harus membuka kafe baru atau mempertahankan warung yang lama, atau saya tetap saja bekerja di sini dengan posisi aman, dengan gaji segini-segini saja. Walaupun ada kemungkinan jika saya membuka lapangan pekerjaan baru, saya kemungkinan bisa jadi dana saya menjadi semakin habis, tapi saya memiliki kemampuan dan peluang untuk menjadi lebih besar, atau saya stuck di sini saja. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini wajar, sangat wajar. Sekarang bagaimana kita untuk memilihnya? Nah, pada beberapa orang takut memilih. Mengapa? Karena ketika nanti memilih, pasti ada konsekuensi yang harus dia ambil. Dan itu sebenarnya it's okay, sebenarnya nggak apa-apa. Tidak ada pilihan yang benar atau yang salah. Semua pilihan itu bisa kamu pilih dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi itu memang memiliki beberapa hal kembali. Yang pertama, jika kamu akan merasa di situ ada penderitaan karena kamu merasa itu sebagai suatu problem, menjadi suatu masalah. Kalau kamu menerimanya sebagai suatu masalah, maka kamu akan mengalami kesakitan karena merasa tidak nyaman di situ, karena merasa hal ini tidak sesuai dengan apa yang saya perlukan. Sepertinya ini adalah karma, sepertinya ini adalah hukuman. Karena saya mengambil keputusan yang salah, maka ini adalah karma saya. Ketika saya mengambil keputusan yang salah, maka saya dihukum. Mungkin dihukum oleh Tuhan, mungkin kebanyakan orang masih berpikir begitu, bahwa saya dihukum ini, saya diuji ketika saya mengambil pilihan yang salah, atau saya mengambil keputusan yang salah, maka saya mendapatkan hal ini. Nah, sebenarnya jika kita bisa lebih tenang sedikit, kita bisa mengambil kesadaran yang lebih baik, maka ada pilihan kedua. Kita tidak memahami kondisi tersebut sebagai suatu problem, sebagai suatu masalah seperti di kondisi A, tapi kita mengambil sebuah kondisi yang lebih bijaksana. Pahami penuh kesadaran bahwa semua itu adalah proses kehidupan, dan semua orang memiliki tujuan untuk
lebih baik, dan memiliki pilihan-pilihan yang memang memiliki konsekuensi, dan itu it's okay, dan itu tidak apa-apa. Pilih kesadaran untuk menjadi lebih bijaksana. Perhitungkan kembali hal-hal apa yang harus diambil. Ada pilihan lagi, tapi kemudian pilihan-pilihan tersebut lebih dipertimbangkan. Kamu mengambil kesempatan untuk seluas-luasnya untuk memahami permasalahan kondisimu itu dan memilih jalan yang terbaik. Kamu masih mau meneruskan jalan tersebut atau mau berputar balik, berputar haluan. Dan semuanya itu tidak apa-apa. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghakimimu. Oh, ini kamu salah, oh kamu melakukan hal ini salah. Itu adalah proses kehidupanmu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Bahkan ketika kita memahami bahwa ini adalah suatu problem yang mungkin adalah suatu kesalahan, bisa jadi ini adalah sebuah peluang, sebuah jalan peluang, entah untuk dirimu atau untuk orang lain. Karena pasti suatu kejadian memiliki hikmah tertentu, sebuah perkara pasti memiliki tujuan tertentu, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Itu adalah suatu pembelajaran kehidupan. Pahami dirimu sedang dalam keadaan baik-baik saja, sedang dalam keadaan I'm okay, sedang dalam keadaan oh ya, ini adalah masa saya berproses, dan tidak apa-apa, saya akan memilih jalan yang saya pertimbangkan. Dan kalaupun kamu memilih sebuah jalan, lakukan jalan itu dengan benar, lakukan dengan do your best, lakukan dengan caramu yang terbaik, sehingga suatu saat ketika pun kamu memikirkan bahwa oh sebenarnya tujuan saya tidak ke A tapi ke B, tapi ketika kamu memilih B, kamu bukan memilih jalan yang benar, tetapi kamu memilih jalan yang membuatmu lebih besar, lebih mulia, lebih bermanfaat buat sesama, lebih banyak hal. Lakukan itu. Kenapa? Karena kamu memilih jalan B ini dengan kekuatan kemampuanmu yang terbaik. Sehingga kalaupun kamu memilih A atau B, tidak ada yang salah dengan kedua pilihan ini. Yang ada hanya konsekuensi. Kalaupun kamu memilih salah satunya, lakukan dengan benar, lakukan dengan cara terbaikmu, lakukan, dan tanpa dibebani dengan rasa bersalah, tanpa dibebani dengan rasa perasaan ketakutan dan lain-lain. Lakukan ini dengan jalan terbaik sehingga kamu menjadi orang yang besar, menjadi jalan kamu menjadi orang yang lebih mulia. Sekali lagi dikatakan, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tidak ada pilihan yang benar, tidak ada pilihan yang salah. Semua hanya memerlukan konsekuensi. Jalani dengan penuh tanggung jawab dan menjadi besarlah di situ. Saya harap apa yang kita bicarakan hari ini membawa hikmat tersendiri bagimu, redakan hatimu. Bersyukurlah bahwa kamu diberi kecerdasan intelektual untuk memahami dirimu sendiri dan mengatasi masalahmu. Semua proses dalam kehidupan memiliki hal yang baik untuk hidupmu. Demikian dulu dari saya. Kita ketemu lagi nanti.